Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhami Saro, NIM 2518014. Saya akan melakukan ujian MPSI, yaitu terdapat dua soal. Soal yang pertama, definisi dari manajemen proyek, manfaat dari manajemen proyek, serta kendala yang harus dihindari yang terjadi pada manajemen proyek sistem informasi perangkat lunak. Nah, di sini yang pertama yaitu definisi manajemen proyek. Nah, dapat kita ketahui dulu, manajemen itu adalah suatu pengaturan untuk mencapai suatu tujuan tertentu ataupun upaya untuk mengatur suatu tujuan tertentu. Kemudian, proyek itu adalah pekerjaan yang harus diselesaikan dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan atau waktu yang telah ditentukan untuk dicapai. Nah, selanjutnya apa manajemen proyek? Nah, manajemen proyek itu adalah pendekatan atau metode yang dilakukan dalam suatu proyek agar proyek tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian manfaat dari manajemen proyek ini adalah sebagai upaya lebih baik dari segi biaya, dari segi waktu dan juga sumber dayanya. Kemudian menjadi kontrol yang baik bagi proyek. Kemudian juga dapat meningkatkan kualitas serta produktivitasnya. Selain dari itu dapat menekan risiko yang terjadi agar memungkinkan kecil terjadinya suatu risiko tersebut. Nah, kemudian apa kendala yang harus kita hindari? Kendala yang harus kita hindari yaitu ada 3 kendala. Kendala biaya, kendala waktu, dan juga kendala ruang lingkup. Yang mana ketiga biaya ini disebut dengan segitiga manajemen proyek, yang mana saling berhubungan satu antara lainnya. Karena hal ini juga merupakan hal yang penting dalam suatu manajemen proyek. Maka kita harus meminimalisir atau mengurangi risiko terjadinya dalam masalah waktu, biaya, serta ruang lingkupnya. Karena jika hal ini terjadi maka akan menurunkan kualitas atau produktivitas dari suatu manajemen proyek itu sendiri. Mungkin itu soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2 akan saya jelaskan menggunakan kertas dan penjelasan, yaitu cara menentukan gancat, pencat, dan juga cara menentukan jalur kritis dari sebuah penjadwalan. Baiklah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu tentukan sebuah kasus menentukan penjadwalan. Nah, yang di sini saya ambil kasusnya, yaitu suatu perusahaan pembangkit tenaga listrik direncanakan untuk dibangun, di mana proyek tersebut terdiri dari beberapa aktivitas yang mana digambarkan sebagai berikut. Nah, kita lihat bahwa aktivitas yang pertama yaitu merancang pabrik, ada aktivitas yang mendahulunya serta ada waktu penyelesaiannya. Nah, dari aktivitas dan aktivitas mendahului serta waktu penyelesaian ini dapat kita cari pencatnya. Untuk yang pencat pertama, kita berpatokan pada aktivitas dan aktivitas yang mendahulunya. Yang pertama yaitu kita mulai dulu dari angka 1 atau aktivitas pertamanya, yaitu ada aktivitas pertama, ada aktivitas A yang mana bernilai 12. Kita buat di sini 12 nilainya. Kemudian setelah aktivitas A ada aktivitas B yang mana aktivitasnya mendahului aktivitas A. Berarti kita buat lagi aktivitas B mendahului aktivitas A, sini B. Kemudian B nilainya adalah 8, kita buat nilainya 8. Nah, setelah itu kita lihat lagi ada aktivitas C yang mana sama mendahului aktivitas A. Kita buat C yang mana nilai C-nya ada 4, kemudian kita tulis 4. Kemudian ada aktivitas D yang mana sama mendahului, yang mana didahului oleh aktivitas yang A. Jadi kita buat langsung aktivitas D yang mana nilainya adalah 3. Kita buat 3. Nah, kemudian kita lihat lagi aktivitas E. Aktivitas E yaitu menyiapkan lokasi ini. Aktivitas yang mendahulinya adalah B. Berarti kita buat di ruang lingkup B. Kita buat B 3. Itu aktivitas E. Oke. Nah, kemudian aktivitas E ini nilainya adalah 12. Selanjutnya aktivitas F yaitu mendahului ataupun yang mendahulinya adalah aktivitas C. Berarti di sini 4,
Lanjut, di sini adalah aktivitas F, yaitu mempersiapkan generator. Ya, aktivitas nilainya AC, nilainya adalah 18. Terus 18. Selanjutnya, aktivitas G, mempersiapkan petunjuk operasi setelah aktivitas C juga. Berarti dia bisa di sini kita arahkan setelah aktivitas C, yaitu G. Nilainya adalah 5. Kita lihat nilainya. Pas 5, kita tulis 5. Kemudian aktivitas A kita lihat memiliki operator setelah D dan G. Setelah D dan G, berarti kita bisa di sini membuatnya, ya kan? Lanjut, nomor urut 5. Nah, berarti di sini tuh nilainya adalah H. Yang mana nilai H itu adalah 8. Kemudian kita lihat lagi nilai I, memasang generator setelah E dan F. Setelah kita lihat yang E mana? E dan juga F. Di sini berarti kita buat di sini. Mereka sama-sama menuju sini. Angka 6 atau nomor urut 6-nya kita buat di sini I. Oke. Yang mana nilainya adalah 4. Kemudian kita lihat lagi. Setelah I ada J yang menengah setelah nomor urut I dan H. Kita lihat I di sini, H di sini. Langsung saja kita hubungkan. Nomor urut 7, yaitu J. Sehingga J nilainya kita lihat adalah 6. Nah, beginilah cara membuat pencet yang ada untuk menentukan aktivitas yang telah diketahui. Kita ulangi, yang A, kita lihat merancang pabrik, tidak ada yang aktivitas mendahulunya, maka dia yang nomor urut pertama. Kemudian yang B, C, dan D ini aktivitasnya didahului oleh A, makanya dia sejajar atau seurut. Kemudian yang E ini aktivitasnya didahului oleh B. Kemudian yang C juga aktivitas sesudahnya adalah aktivitas F. Yang G ini aktivitas sesudahnya atau sebelumnya, yang sebelumnya adalah C. Kemudian yang H ini ada D dan G. Kemudian begitu juga dengan yang J didahului oleh aktivitas I dan H. Makanya beginilah mendapat cari pencetnya. Nah, kemudian kita akan mencari jalur kritisnya. Jalur kritis. Nah, jalur kritis di sini kita dapat mencari, kita cari dulu rute-rutenya. Yang pertama, yaitu dari A, B menuju A, B, E, menuju I, kemudian menuju J. Nah, nilainya 12, nilai B 8, nilai E-nya 12, ditambah nilai I-nya 4, ditambah nilai J-nya 6, maka kita totalkan hasil ini, dapatnya adalah 42. Kemudian kita lihat lagi jalur yang kedua yang bisa dilihat dari A ke E, dari A ke C. Berarti A, lanjut ke C, baru ke F, baru ke dari F ke I ke J. Nah, nilainya kita lihat nilai A 12 ditambah nilai C 4 ditambah nilai F-nya 18, kemudian nilai I-nya 4, kemudian nilai J-nya 6. Sehingga kita totalkan ini menghasilkan 44. Kemudian jalur mana lagi yang bisa dilalui? Nih, A, C, G, H, J. Oke, kita cari. A, melalui C, kemudian ke G, kemudian ke H, kemudian ke J. Nah, nilainya yang A 12, kemudian yang C 14, maksudnya 4, kemudian yang G nilainya 5, kemudian yang H nilainya 8, kemudian yang J-nya nilainya adalah 6.
Sehingga totalnya kita totalkan adalah 12 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 6 adalah 35. Kemudian jalur mana lagi? Nah, kita lihat bahwa ke D. Dari A, yang keempat dari A menuju D, kemudian ke H, kemudian langsung ke J. Nah, nilainya 12, kita tambahkan 3. Kemudian nilai H-nya 8, kemudian kita tambahkan nilai J-nya 6. Nah, kita totalkan adalah 29. Nah, dari jalur yang keempat ini kita tentukan jalur kritisnya, yaitu jalur kritis dari nilai ini adalah 44, karena 44 ini merupakan nilai yang terbesar di dalam jalur kritis tersebut, sehingga kita memperoleh nilai 44 jalur kritisnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari gancatnya. Selanjutnya, setelah kita mencari gancat dan jalur kritisnya, kita akan mencari gancatnya. Kita akan cari nilai gancatnya. Nah, untuk mencari nilai gancat ini dapat kita buat aktivitasnya dan juga beberapa waktu penyelenggaraannya atau waktu penyelesaiannya. Nah, kita mulai dari aktivitas yang A, yang mana aktivitas A tadi yaitu merancang pabrik. Merancang pabrik tadi nilainya adalah 12. Kita mulai dari 1 sampai ke 12. Kenapa dari 1? Karena tidak ada aktivitas yang mendahulunya, sehingga kita mulai dari 1 ke 12 langsung. Nah, kemudian kita lanjut kepada aktivitas B. Aktivitas B ini adalah memilih lokasi, yang mana kita mulai dari 13. Kenapa? Karena aktivitas B ini mendahulunya adalah aktivitas A. Berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwa aktivitas B ini dimulai setelah aktivitas A selesai. Kita lihat aktivitas A selesai pada 12. Lanjut kita mulai aktivitas B dari urut 13. Nah, kita hitung aktivitas B tadi nilainya adalah 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas. Kemudian kita masuk ke aktivitas C, yaitu memilih pemasok. Nah, memilih pemasok ini juga yang aktivitas mendahulunya adalah aktivitas A. Berarti kita mulai aktivitas C setelah aktivitas A selesai. Kita lihat aktivitas A 12, berarti kita mulai dari aktivitas 13, yaitu dari 13 yang mana nilai C itu kita ketahui adalah 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Selanjutnya kita kepada aktivitas D, yaitu memilih pegawai. Nah, memilih pegawai di sini aktivitas yang mendahulunya juga aktivitas A. Maka kita mulai dari aktivitas A atau selesainya aktivitas A, yang mana nilai D ini kita ketahui adalah 3 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada aktivitas E, yaitu menyiapkan lokasi. Kita lihat bahwa aktivitas E ini yang mendahulunya adalah aktivitas B. Secara otomatis selesai aktivitas B baru dimulai aktivitas E. Kita lihat nilai aktivitas E adalah 12. Berarti kita lihat, kita mulai dari yang 21 bulannya. Kita hitung sampai 12 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dah selesai aktivitas E. Kita masuk kepada aktivitas F. Aktivitas F mempersiapkan generator. Nah, yang mendahului aktivitas F ini adalah aktivitas C. Berarti kita mulai aktivitas F ini setelah aktivitas C selesai. Bahwa kita ketahui aktivitas F ini waktu penyelesaiannya adalah 18 bulan. Kita lihat aktivitas F setelah C. C dari sini, berarti kita mulai dari 17 bulan. Nilainya 8 bulan. 18 bulan nilai F ini, waktu penyelesaiannya adalah 18 bulan. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, kita lanjut kepada aktivitas G. Aktivitas G yaitu mempersiapkan petunjuk operasi. Nah, aktivitas G ini dimulai juga setelah selesainya aktivitas C, karena yang mendahului aktivitas G ini adalah aktivitas C. Kita lihat nilai aktivitas G adalah 5. Kita mulai dari setelah selesai aktivitas C. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita masuk kepada aktivitas H, yaitu memilih
operator. Nah, memilih operator di sini aktivitas yang mendahulunya adalah aktivitas D dan juga G. Kita lihat aktivitas D selesainya adalah pada 15. Kemudian kita lihat lagi yang G pada kode 1, berarti kita mulai dari aktivitas setelah aktivitas D dan G tersebut selesai. Oke, kita mulai dari sini bahwa nilai aktivitas H ini adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita masuk kepada aktivitas I, yaitu memasang generator. Nah, aktivitas I di sini itu setelah aktivitas E dan juga F ini selesai. Kita lihat bahwa selesainya aktivitas E dan F ini pada waktu ke 35 bulannya. Nah, baru kita buat ataupun kita mulai dari nomor 35 bulannya. Nilai aktivitas ini adalah 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Setelah itu kita lanjut kepada aktivitas C yang mana selesainya pada ataupun setelah aktivitas I dan H selesai. Kita lihat aktivitas I dan H selesai. Berarti kita lanjut aja. Kita mulai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selesai. Berarti aktivitas yang ada, gancat yang ada dapat kita selesaikan dari aktivitas yang ada serta waktu penyelesaian dan juga berpatokan pada aktivitas-aktivitas yang mendahulunya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan gancat atau pencarian metode gancat ini. Cukup sekian, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.